Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Rudiansah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Majalengka. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan memaparkan tentang paradigma inquiry apresiatif dan membuat rancangan tindakan prakarsa perubahan dengan tahapan bagja. Adapun tujuan pembelajaran pada modul 1.3 ini adalah: yang pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi guna mewujudkan ke arah yang lebih baik. Berikut adalah tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Kedua, ambil pelajaran. Ketiga, gali mimpi bersama. Keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Dan berikut adalah visi saya sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkepribadian mantap, yakni mandiri, agamis, nasionalis, terampil, aktif, dan peduli. Penjelasan komponen visi. Mandiri menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Agamis menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nasionalis menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global. Terampil menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Aktif menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi kreatif. Dan peduli menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bergotong royong. Adapun prakarsa perubahan yang akan saya lakukan adalah mengembangkan karakter peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dan berikut adalah tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila di sekolah? Adapun tindakannya, yang pertama, mencari informasi tentang karakter profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah. Yang kedua, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, ambil pelajaran. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana situasi yang bisa mengembangkan karakter peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila? Kedua, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mewujudkan dan membantu saya dalam mengembangkan karakter peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Adapun tindakannya, yang pertama, cari contoh sekolah yang sudah menerapkan profil pelajar Pancasila lewat media sosial. Yang kedua, mencari informasi dan referensi tentang bagaimana pembelajaran yang dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, gali mimpi. Untuk pertanyaan pertama, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila? Yang kedua, apa hal-hal atau sumber daya yang tersedia untuk mempertahankan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila? Adapun tindakan yang pertama adalah memajang narasi atau poster di dalam kelas dan di selasar sekolah tentang karakter peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, sudah terlihat beberapa karakter yang khas dari peserta didik, mulai
mulai dari menerapkan budaya 5S, bergotong royong dan bekerja sama, dan diharapkan untuk kedepannya agar terwujud semua dimensi profil pelajaran Pancasila agar menjadi suatu kebiasaan baik yang bisa terus diterapkan di lingkungan sekolah. Keempat, jabarkan rencana. Untuk pertanyaan pertama, apa tindakan untuk mendukung upaya mengembangkan peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila? Dan yang kedua, bagaimana cara memotivasi peserta didik untuk mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila? Adapun untuk tindakannya, yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pembelajaran sehari-hari seperti nilai-nilai dasar sikap saling menghargai, kerjasama, gotong royong, keadilan, kejujuran, dan persatuan. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila serta menyisipkan nasihat dan pesan moral dalam setiap pembelajaran. Dan yang kelima, atur eksekusi. Untuk pertanyaan pertama, siapa saja yang terlibat dalam upaya mengembangkan peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila? Kedua, apa langkah-langkah yang paling utama dilakukan agar karakter peserta didik dapat terwujud? Dan yang ketiga, bagaimana tindak lanjut untuk menjaga agar karakter peserta didik dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi kebiasaan? Adapun untuk tindakannya, yang pertama, semua pihak terlibat mulai dari lingkungan keluarga, semua warga sekolah, yakni kepala sekolah, guru, dan siswa itu sendiri, dan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, melaksanakan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarsu Sungtulodo, Ingmangnya Mangunkarso, Tuturi Handayani dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, selalu melakukan refleksi dan melakukan evaluasi di setiap kegiatan dengan berkolaborasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, yakni orang tua, kepala sekolah, guru-guru, dan siswa itu sendiri. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.